Ini ayat sejak ada Rasulullah sampai detik ini, Jumat-Jumat dibacakan ini ayat. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya sutar terima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya. Pasti kamu mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pendeta. Bukan saya bilang Pak ya. Terintimidasi pendeta malam ini. Saya sama-sama tadi saya bilang kami dan pendeta Ridwan, Pak Ridwan ini salah satu nama malaikat Pak dalam Islam, penjaga surga. Saya bilang kami ini berdua sama-sama penyebar agama, sama-sama penyiar perdamaian. Bedanya kami orang Islam, Ustadz namanya, beliau Nasrani, pendeta namanya. Apa kelebihan kami? Pak pendeta cuma satu istri, Ustadz dapat jatah 4 kali. Iya Pak, 4 Pak, cuma saya pakai 1 kuota. Kenapa? Takut tidak. Bedanya orang Batak dengan orang Bugis sama-sama besar suaranya. Dengar tadi khotbahnya, keras besar suaranya. Orang Bugis juga demikian. Cuma bedanya orang Batak takut sama istrinya. Orang Bugis tidak ada takut sama istri, cuma istrinya lebih berani. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolres beserta Nyonya, Bapak Dandim beserta Nyonya, Bapak Bupati beserta istri, Bapak Pendeta yang saya muliakan, hadirin hadirat, mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak Ibu. Pak Kapolres, Nabi pernah tanya sama sahabat, kumpul. Nabi tanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Ibu-ibu tahu namanya bangkrut? Tahu bangkrut Ibu? Habis modal. Ya toh? Kalau bicara uang, ibu-ibu paling satu. Nah, macam-macam jawaban sahabat. Tahu enggak siapa yang bangkrut? Ada yang bilang yang tidak sholat ya Rasul. Oh, bagus sholatnya. Mungkin yang tidak bayar puasa ya Rasul. Dia puasa, bahkan Senin Kamisnya bagus. Bukan cuma Ramadan, sunnah-sunnah dia lakukan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Wah, dia bayar zakat harta dan zakat fitrah. Mungkin yang tidak haji padahal mampu ya Rasul. Dia haji, bahkan dia bolak-balik umroh. Seluruh sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran tentu, kok bisa bangkrut sih? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia bayar zakat. Kok bisa bangkrut? Bagus ibadahnya ini orang. Kata Nabi, betul, hablum minallahnya baik. Yang kita kenal dalam Islam ibadah. Ibadah mahdah, hubungan kepada Allah, baik. Tapi sayang muamalahnya, hubungannya kepada manusia, hablum minannasnya jelek. Dia setorlah sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg itu. Di Seram bagian barat. Dia fitnah saya. Kata anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya.
Gara-gara fitnahnya orang tidak pilih saya, padahal saya sudah jual rumah dan sawah. Saya bangkrut gara-gara dia itu. Kata Allah, ya sudah kalau begitu ambil sholatnya semua. Tuh Bu, sudah habis apanya Bu? Habis apanya? Habis sholatnya. Masih ada yang datang, tunggu dulu, saya juga pernah tetangga itu diserang. Dia serobot pagarku. Saya mau tuntut, dia polisi. Saya mau lapor, temannya polisi. Tidak mungkin, gara-gara dia serobot saya punya pagar, saya tidak punya got. Setiap hujan banjir rumahku, kelakuannya itu. Habis sholatnya tuh, sholatnya. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, tunggu dulu. Saya pernah itu sama-sama pilkada. Dia sebarkan berita hoax. Dia fitnah saya. Gara-gara fitnahnya, saya tidak ada apa-apa. Saya minta keadilan. Allah katakan, ya sudah. Ambil puasanya. Sudah berapa habis Bu? Apanya habis tadi? Sholat. Apanya lagi? Puasa. Ya setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama itu pegawai di kantor bupati. Dia fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, tadinya saya kepala dinas, digeser menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya itu. Dia bilang, Allah, ya sudah. Ambil dia punya haji. Dia bilang, Tuhan, mana lagi nih? Habis saya punya sholat. Habis puasa. Habis haji, mana lagi saya mau kasih? Beta po apa? Kata Allah, karena sudah tidak ada saldomu, sudah tidak ada kebaikanmu, dosanya itu orang kuambil. Inilah orang bangkrut. Hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia puasa. Bagus dia punya ngaji. Tapi tidak ada orang yang suka di kampung itu. Itulah orang bangkrut. Maka Nabi katakan, orang baik bukan yang baik sholatnya saja, bukan yang puasanya saja, tapi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bagaimana kau bermanfaat kalau semua orang tidak suka kamu? Maka ini gunanya tablik akbar. Jaga persaudaraan. Jaga ukhuwah. Itulah ayat yang dibaca Pak Polisi tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Berbeda sunnatullah. Berbeda itu pasti tidak bisa kau tidak berbeda. Gigimu saja sudah berbeda. Ibu tahu enggak gigi? Wajar orang berbeda. Jenis kelaminmu aja beda. Coba, ini sunnatullah. Itu fisik sudah beda. Ibadah satu, beda kamu tetap satu. Itu yang dipegang oleh Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda, pita dia pegang. Apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Maka kemarin itu ada ketua yang pembinaan ideologi negara Pancasila. Dia bilang harus seragam. Jangan hidup di Indonesia kalau kau tidak bisa berbeda. Indonesia ini memang berbeda, maka ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Waqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pak Pendeta yang saya muliakan, ayat ini
sudah 1400 tahun dibaca setiap hari Jumat. Kalau di kantor Polres ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Zaman COVID selalu tiap hari diumumkan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu sangat penting, tapi ada batasnya. Orang tidak pakai masker sekarang. Ini ayat sejak ada Rasulullah sampai detik ini, Jumat dibacakan ini ayat. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya sutar terima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti kamu mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pendeta. Bukan saya bilang Pak ya. Terintimidasi pendeta malam ini. Saya sama-sama tadi saya bilang kami dan pendeta Ridwan, Pak Ridwan ini salah satu nama malaikat Pak dalam Islam, penjaga surga. Saya bilang kami ini berdua sama-sama penyebar agama, sama-sama penyiar perdamaian. Bedanya kami orang Islam, Ustadz namanya, beliau Nasrani, pendeta namanya. Apa kelebihan kami? Pak pendeta cuma satu istri, Ustadz dapat jatah 4 kali. Iya Pak, 4 Pak, cuma saya pakai 1 kuota. Kenapa? Takut tidak. Bedanya orang Batak dengan orang Bugis sama-sama besar suaranya. Dengar tadi khotbahnya, keras besar suaranya. Orang Bugis juga demikian. Cuma bedanya orang Batak takut sama istrinya. Orang Bugis tidak ada takut sama istri, cuma istrinya lebih berani. Termasuk Pak Kapolres pasti takut sama istrinya. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya, bohong itu. Dia bilang temanku yang polisi, bukan kami takut sama istri Ustaz, cuma istri ini sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ya kan? Ayat ini Jumat dibaca. Seolah-olah saudaraku kaum muslim, seolah-olah Allah ingin berkata, Saad, Pak Bupati, Pak Haji, ibu-ibu pakai jilbab. Kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Itu makna ayat ini. Adakah orang Islam yang mati kafir? Banyak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ke Ambon berzina, makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Na'udzubillah min dzalik. Mati kafir kau. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk narkoba. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Dikejar sama polisi, jangan lari, masih lari juga. Jangan lari, masih lagi. Terpaksa polisi tembak peringatan. Tuh. Masih lari, tembak kedua. Tuh. Masih lari, tembak ketiga. Tuh. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Tuh. Kakinya ditembak, kepalanya kena. Saya tanya temanku ya polisi, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kepalanya kena? Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Baru kau semua pelakunya. Sekarang majelis taklim pun sekarang pemeras. Tenang Pak.
Kami majelis taklim punya suara 300 orang Pak. Tenang Pak, kami bisa bawa suara kami ke Bapak. Tapi tolong belikan kami rebana dan jilbab. Pemeras. Hei. Jangan terima Wansogo. Bagi kalian yang sudah terlanjur menerima serangan fajar kemarin, dengar ini kata Nabi. 2 saja jalan keluarmu kalau kau mau bertobat. 1, mutlak kata Nabi, kasih kembali uangnya orang. Yang kau ketawa, saya serius ini. Terutama caleg yang kalah, kasih kembali uangnya. Sampai jam berapa nih? Bisa jam 2. Serius Mas, saya ndak bisa. Ayo. Betul kok. Siap kok polisi ku gaspol. Bapak Ibu, yang sudah terlanjur uang, kasih kembali. Kasih kembali kalau Bapak bertobat. Sudah habis Ustaz. Maka kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Ibu-ibu dengar Bu. Kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, sepertinya masih masuk di akal. Kenapa? 70 miliar dia nikmati di dunia. Dia ke Eropa keliling-keliling. Dia bisa beli yang dia mau. 70 miliar masuk neraka. Rasa-rasanya di dunia masih bahagia. Tapi kalau 300.000, kau masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Kau ketawa semua baru kau pelakunya. Saya tanya ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Kalau ibu terima 300.000, kaya tidak? Kaya tidak? Bapak-bapak kalau tolak 300.000 miskin tidak? Miskin tidak? Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu artinya kau tutup masa depanmu yang miskin. Kau tutup masa depannya anakmu yang cerdas. Kau tutup masa depan anakmu jadi anggota DPR, jadi bupati. Karena dia miskin, karena hanya orang kaya yang mampu sogok jadi pejabat. Kalau kau cinta Seram bagian barat ini, wujud konkretnya Jako terima uang sogo. Boleh saja kita miskin, tapi kau jangan jual harga dirimu. Tidak ada orang suka miskin, tapi Allah kasih kau miskin. Paling tidak orang tidak bisa beli harga dirimu. Saudaraku, pemilu pilkada akan datang ini. Jangan kau pilih orang karena uangnya. Kalau kau pilih karena uangnya, maka cara pertama kasih kembali uangnya ketika dia terpilih. Kenapa anggota DPR tidak ada yang datang? Karena mereka pikir saya sudah bayar kok. Kenapa mereka tidak ngurus kalian? Karena dia pikir untuk apa? Gampang, tidak usah banyak program. Mau pilkada, bayar lagi mereka. Bolehlah kita miskin. Tidak ada orang mau miskin. Tapi tolong, cintai ini kabupatenmu. Jako terima Wansogo. Siapa yang menikmati perjuangan kemerdekaan kita? Mereka yang berkorban. Korban jiwa raganya. Bertempur tidak peduli agamanya. Bertempur tidak peduli sukunya. Yang penting penjajah tinggalkan Indonesia. Apa mereka nikmati negara kita? Apa mereka menikmati Facebook? Apa mereka menikmati internet? Tidak. Siapa yang nikmati? Cucu-cucu-cucunya. Kalau bapak ibu tidak terima uang serangan fajar, kalau bukan kamu yang nikmati Seram bagian barat ini nikmat, cucu-cucumu nanti yang nikmati. Maka jangan kau rendahkan hati dirimu. Allah telah memuliakan kalian. Allah telah mengangkat derajatmu. Apapun agamamu, jangan kau terima Wansogo.
Tidak ada agama mengajarkan terima uang sogo. Kalian juga polisi. Jangan kau ambil uangnya anggotamu. Pengamanan kau potong uang pengamanannya. Kasihan itu Brimob. Mereka berdarah-darah berhadapan dengan pengamanan. 100.000 laporan, 25.000 di lapangan. Bukan diserang bagian barat, bukan. Pak Kapolres ini orang baik. Saya mohon maaf bapak-bapak polisi. Coba lihat